Kakak buku. Kakak buku. Selamat sore, aku di sini. Kakak buku, apakah kita akan mati? Aku tidak mau mati. Aku akan mengantarmu pulang, menjadi keluargamu seumur hidup. Kakak Buk, aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Ini tali kepala yang kuberikan padamu. Kapan aku akan bertemu lagi denganmu? Buk, katakanlah. Berapa yang kau mau? Cucuku yang baik akhirnya tahu mencari istri untukku. Biarkan nenek lihat. Cantik sekali gadis kecil ini. Apakah kamu memberitahu nenekku? Rencana busukmu membuatku muak. Kamu kenapa galak sekali? Aku kesini begitu dengar kamu ada di sini. Ambil lisensimu sekarang, nenek. Aku tidak akan menikahinya. Aduh, hatiku sakit sekali. Aduh, sesak napas, aduh. Ayo kita pura-pura dulu di depan nenek. Suami, kita sebenarnya pernah bertemu sebelumnya. Saya terlambat. Halo, Pak Shen menemukannya Nona Lu Huaixia berasal dari Haicheng. Saya sudah tinggal di Haicheng, saya belum pernah ke kota Yunbian yang Anda sebutkan 10 tahun lalu. baik. Saya peringatkan kamu. Tenang. Kalau tidak, aku akan membuat perusahaanmu bangkrut selamanya. Pokoknya, jangan berubah pikiran. Ayo jalan. Pak Buk, Malam. bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk melihat buku rencana kami? Siapa yang mengizinkanmu memanggilku seperti itu? Maaf, Pak Shen. Perusahaan kami sangat membutuhkan proyek itu, dan orang yang memberikan proyek itu padamu tadi malam dia bukan aku. Jangan takut malam ini. Seseorang akan datang menolong kita. Tunggu di luar. Aku akan mengantarmu pulang menjadi keluargamu seumur hidup. Aku bisa memberimu proyek itu. Syaratnya adalah menceraikanku. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Hanya dia istriku. Antar aku pulang. Aku tidak tahu apakah dia sudah ada selama bertahun-tahun, terobsesi dengan apa yang dilakukan gadis mati ini. Apakah sulit untuk menjadi kenyataan? Nenekku mencarimu, bukan? Di luar hujan deras, genangan air kota, kelumpuhan lalu lintas. Aku khawatir kamu harus tinggal di lantai atas malam ini. Oke. Dapatkan dia kamar. Maaf Pak Shen, saya kira ini kamar 228. Ini kamar 228. Ah, udah cukup disentuh. Ada apa dengan kamarnya? Mas Shen, ini kamar terakhir mereka semua sudah menikah. Masih malu. Loh, Aisyah. Aku tidak tahu apa kemampuanmu. Aku dulu tertipu olehmu saat masih muda. Aku benar-benar tidak tahu aku. Kau gunakan aku untuk bersikap kecil. Nona Lu mengirimnya ke depan pintumu seperti ini. Murahan dan menjijikan.
Kak Shu, apa kau sekarang sangat membenciku? Pak Shen, ada apa denganmu Pak Shen? Jangan sentuh barang-barangnya, kau tidak pantas mendapatkannya. Maaf. Minum air. Maaf. Saat aku kembali padamu sudah terlambat. Aku kehilanganmu. Kakak Buk, kamu? Akhirnya aku bisa memberikannya padamu. Tidak peduli dimanapun kamu berada di masa depan, kamu bisa melihat bintang di malam hari. Malam larut. Bang Buku. Apa kabar? Keluar. Oh, maaf, Ibu Lu. Siapa saya mengganggu? Bang Shen mengalami beberapa masalah kesehatan hari ini. Saya datang untuk melihat ada apa dengannya. Seperti sakit kepala. Tapi tidak demam. Kaki saya terluka saat menyelamatkannya saat badai petir. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Setiap kali cuaca berubah setelah itu, begini jadinya. Oh iya, Ibu Lu, jika berkenan, bisakah Anda tolong bantu saya pergi ke Mochizai, beli bubur jahe parut? Itu yang dimakannya saat sakit. Oh, Saya berangkat sekarang. terima kasih, Ibu Lu. Ngomong-ngomong, nama saya Jiang Wan. Panggil saja Wan Wan. Ternyata dari awal sampai akhir, Wan Wan yang dipanggilnya adalah Jiang Wan. Lalu, aku ini siapa? Bang Buku. Kau tunggu aku. Untungnya aku tidak basah. Buburnya sudah siap. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Siapa yang menyuruhmu ke sini? Maaf mengganggumu. Bawa barang-barangmu. Keluar sekarang. Kenapa kamu menangis? Pergi ke kantor urusan sipil besok jam 9 pagi. Ingat ya. Hei tanganmu. Larut malam. Kamu baru saja meneleponku. Cerai besok jangan lupa bawa KTP-mu. Aku mengganggumu. Masuklah. Ingston Xiaoxie. Kamu benar-benar tidak ingin berceraian, aku meremehkanmu. Tidak, aku tidak memanggil nenek. Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba datang. Tiket makan sekali dan tiket makan jangka panjang, kamu tahu bedanya? Apa maksudmu? Aku baru saja keluar belanja. Aku mengikuti saat melihat mobilmu. Nenek. Aku sama sekali tidak punya perasaan padanya. Pina tanpa... Aduh, sakit perut karena tidak sarapan. Aduh, pusing sekali. Nenek, aduh. Aduh, tuan muda dan nenek benar-benar belum sarapan hari ini. Ya ampun. Ayo makan sekarang. Aku mau pulang makan. Makan di luar tidak sehat. Pulang. Itu tuan muda Xiaohuixia. Ikut aku pulang.
Nenek, aku akan membuatkanmu bubur penenang perut. Cobalah. Baik, Xiaoxia masih berbakti padaku. Perempuan memang baik. Kenapa buku catatannya hilang? Nenek, apakah buku catatanku ada padamu? Oh, kamu anak usia 20-an, tidak bisa menemukan apapun juga mengganggu istriku yang nonton drama. Nenek, aku harus menceraikannya. Aku tidak setuju dengan itu. Aku tidak akan menyukainya. Aku tidak akan menyukainya sekarang, aku tidak akan pernah menyukainya. Aku dari awal sampai akhir, aku tidak akan pernah bisa mencintainya. Nenek, aku mohon padamu. Aku harus menceraikannya. Nenek, Sekarang setelah kau dengar, aku ingin menceraikanmu. Aku tidak akan memaksakan diri bersama orang yang tidak kucintai seumur hidup. lalu kau pikir aku muncul di depanmu? Itu hanya gangguan. Benar. Yanshu, bagaimana kau memperlakukan seorang gadis seperti ini? Kau akan menyesal nanti. Aku tidak akan. Huaixia, asal kau bicara, nenek akan merantaikannya untukmu. Perasaan bisa dipupuk, cucuku adalah... Nenek, aku ingin menceraikan Shen Yanshu. Nenek, aku mohon padamu. Tolong kembalikan suratnya padanya. Nenek, kau ini anak. Bagaimana aku bisa menyapamu? Huaixia adalah keluarga Shen kita. Maaf, nenek memaksa kalian menikah. Kupikir akan lebih baik bagi pasangan untuk lebih sering bersama. Baiklah. Tidak apa-apa, Nenek. Perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Baik. Huaixia, bangun. Aku tidak akan peduli padamu lagi. Tuan Shen, maaf sudah merepotkan selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun apa? Masa tenggang 1 bulan sudah berakhir. Ayo ambil sertifikat cerai bersamaku. Oh ya. Komitmen untuk proyekmu. Butuh tepat 1 bulan untuk mempersiapkannya. Setelah menerima sertifikat cerai, saya akan resmi mengirimkan aplikasi undangan kepadamu. Resmi menandatangani kontrak denganmu. Tuan Shen. Sampai jumpa. Aku juga akan belajar untuk meninggalkanmu di masa depan. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku hanya sedikit pusing. Dan sedikit sakau. Kamu baik-baik saja? Terima kasih, Pak. Kamu datang ke sini. Menikah. Saya kesini untuk membuat janji cerai. Maaf, Tidak apa-apa. Teman baikku datang menjemputku. Aku pergi dulu ya, terima kasih. sama-sama. Tapi kalau kamu tidak enak badan, sebaiknya pergi ke rumah sakit untuk periksa. Kebetulan sekali. Karena ini pasangan nikah yang saya dan ayah saya sebutkan. Lu Huaixia. Lucu. Mas Yanshu, Xiaowan, kenapa kamu di sini? cuaca akhir-akhir ini mudah membuat orang marah. Aku membuat teh herbal untuk dicoba. Terima kasih. Mas Yanshu, kamu sudah cerai? Mas Yanshu, apa kamu sungguh pernah berpikir untuk bersamaku? Nona Lu, Tuan Shen, dia bilang dia sudah baca informasi proyekmu. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dibahas. Mas Yanshu, apa kamu sungguh ingin bersamaku? Tuan Shen, ini. Maaf, permisi. Bukan aku. Pak Shen, kami tidak melihat apa-apa. Tidak. Kakak Yanshu secara tidak sadar ingin menjelaskan kepada wanita itu. Mungkinkah dia tertarik pada Lu Huaixia? Xiaowan, apa yang kamu lakukan? Kakak Yanshu, aku.
orang yang aku cintai. Hanya larut malam. Kakak Yanshu, sebenarnya aku ingin memberitahumu baru-baru ini, seorang dokter mengatakan kakiku mungkin bisa sembuh. Benarkah? Baiklah. Apa yang harus aku lakukan? Jika kakiku benar-benar baik, bisakah kau menjanjikan padaku satu hal? Ada apa? Belum bisa bilang. Lagi pula jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu. Baiklah. Selama kau bisa berdiri, aku janji apapun. Baiklah. Kakak Yanshu, selama bertahun-tahun mungkin kau sudah menantikan aku berdiri sehingga kesalahpahaman antara kita bisa diselesaikan. Sayang, sejak kakiku patah, aku ditakdirkan untuk terus berurusan denganmu sampai akhir. Nona Lu, maafkan aku. Tadi di kantor kami tak bisa tidak membuatmu tertawa. Bukan ini aku mengganggumu. Kamu dan dia, Yanshu mengaku padaku, ini kesalahpahaman meskipun aku sedih. Tapi aku tetap memilih untuk memaafkan. Bujang, jangan khawatir. Setelah proyek ini selesai, rekanku akan menindaklanjuti. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tidak menyangka Bulu begitu paham tentang isu terkini. Yanshu dan aku adalah kekasih masa kecil. Saat aku menyelamatkannya, dia sangat menyesal. Dan kami baru saja melewati itu. Yanshu bilang, tunggu perceraianmu. Dia akan mengambil surat cerai dariku. Kalau begitu aku doakan yang terbaik untukmu. Kekasih menikah. Teddy, terima kasih. Adik temanku bekerja sebagai sopir di lantai bawah. Kurang dari 40 tahun sudah bercerai, tapi tidak punya anak. Kurasa Bulu sangat cocok untukmu. Kalau tidak, karena kondisinya sangat bagus, Bujiang, simpan cadangannya untuk dirimu sendiri. Ini adalah desain perusahaan kami. Temanya adalah menciptakan resor yang hijau dan ramah lingkungan. Seperti yang ini. Ayo ke halaman berikutnya. Itu dia. Terima kasih Pak Shen atas pendapat Anda. Saya akan melakukan penyesuaian sesuai rencana Anda saat kembali nanti. Xia baru saja menelepon Li Tezhu dari keluarga Shen. Saya mengirimkan proses upacara penandatanganan besok. Akhirnya kita berhasil. Wow, bagus. Perusahaan kita akhirnya bisa kembali ke jalur yang benar. Setelah menandatangani kontrak besok, proyek selanjutnya aku serahkan padamu. Tidak apa-apa. Sia-sia kamu dan dia. Kami sudah membuat janji. Sampai jumpa di kantor urusan sipil 1 jam lagi. Ambil surat cerai. Setelah masa pendinginan 1 bulan, apakah kamu masih ingin mempertahankan perceraian setelah memikirkannya? Sebenarnya kita akan bercerai. Pikirkanlah. Oke, kamu tidak punya masalah properti, jadi saya akan mengurus perceraianmu sekarang. Surat cerai untuk kalian berdua, terima kasih. Terima kasih. Kakak Buk, kamu bebas. Aku bebas. Tidak semudah yang kamu kira. Tepat waktu untuk upacara penandatanganan besok. Oke, terima kasih. Kenapa kamu tidak pergi setelah pulang kerja? Bukankah besok kamu akan menandatangani kontrak dengan perusahaan istrimu? Aku sudah menceraikannya. Oh tidak. Sungguh jauh. Aku bilang, Kakak Shen, bukankah kamu selalu ingin pergi? Kenapa kamu masih tidak bahagia setelah pergi? Meskipun kakakku tidak setuju denganmu, tapi selamat menjadi single lagi. Terima kasih. Sial, keadaanmu yang murung itu salah, kan? Mungkin kamu suka sama kakak iparmu? Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Seseorang pernah melakukan ini padamu sebelumnya, tapi aku bahkan tidak bisa mendekatimu, hanya kakak ipar. Jichuan. Ups, oke. Aku tahu kamu cuma suka malam mantan kakak ipar itu pergi. Kamu tidak akan menyesalinya. Jangan bicarakan, aku kena denda 1 gelas.
Project Chance Resort kali ini menginvestasikan miliaran dolar, tapi aku tidak mendengar berita apapun sebelumnya. Aku memilih perusahaan desain arsitektur. Jadi kamu bingung, apa hubungan antara keluarga Shen dan keluarga Jiang? Proyek ini pasti bekerja sama dengan keluarga Jiang. Ya, aku bingung. Project itu pasti untuk keluarga Jiang. Putri sulung keluarga Jiang juga ada di sini hari ini. Nona Jiang dan Tuan Shen tumbuh bersama. Aku lihat, mana upacara penandatanganan sederhana kali ini. Itu jelas berarti satu hal. Jadi ada apa? Tentu saja, itu adalah pernikahan antara Tuan Shen dan Nona Jiang. Sepertinya Shenxi akan segera memiliki nyonya rumah. Hei, siapa yang masuk bersama asisten khusus Li? Nona Lu, Tuan Shen akan segera tiba di sini. Silakan berbincang dengan tamu lain dulu. Mereka adalah mitra masa depan kita. Kalian semua dipersilakan datang. Upacara penandatanganan proyek Chance Resort. Bagus, selama kontrak berhasil diselesaikan, aku tidak perlu pergi ke pernikahan. Jika kamu ingin menandatangani kontrak dengan lancar, jangan Perkenalkan, ini adalah Nona Lu Huaixia. Dia juga salah satu pendiri grup konstruksi Xiali. Apa maksudmu? Diperkenalkan oleh Li Teshu, kenapa bukan Nona Jiang? Kamu tidak seharusnya. Mungkinkah keluarga Jiang dan Xiali ini rencananya bekerja sama dalam proyek ini? Wanita ini sangat cantik. Mungkinkah cara yang tidak terhormat? Nona Jiang, asisten khusus Li, mereka semua teman-temanku. Biarkan saya mengantar Nona Lu, mari kita temui calon mitra kita. Baik, silakan Nona Jiang. Ini dia adalah Nona Lu. Dia tuh adalah teman dari kakak Yanshu. Halo, Teman apa? Mungkinkah teman seperti itu? Nona Jiang, bagaimana bisa Tuan Shen mengizinkanmu membawa wanita seperti itu ke sini? Saya percaya itu pada kakak Yanshu, dia punya alasan bagus untuk itu. kamu salah paham saya bukan? Oh, begitu. Tuan Shen ini untukmu agar bisa menyingkirkan wanita ketiga itu sesukamu. Ini untuk membelamu. Dari mana asalmu wanita yang tidak pantas? Hubungan antara Tuan Shen dan Nona Jiang kami sudah melihatnya bertahun-tahun. Bukan sembarang kucing atau anjing bisa ikut campur. Sebelum Tuan Shen datang pergi dari sini. Tuan Shen mengundangku ke sini. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Oh Yoyo, kami sangat takut, sayangnya dia hanya laki-laki yang bergantung pada laki-laki lain. Lihat dirimu yang miskin, bagaimana bisa kau dibandingkan dengan Nona Jiang kami? Pergi saja. Pergi. Pergi. Pak Chen sudah siap. Tinggal menunggu Anda mengumumkan kerjasama dengan Nona Lu. Siapkan kontrak dan stempel resmi. Oke. Oke. Jangan lakukan ini. Setidaknya Nona Lu juga tamu hari ini. Nona Lu, mereka hanya bicara lebih langsung. Tidak ada maksud buruk. Pembersih membersihkan. Tunggu Tuan Shen datang, dan Anda tahu siapa yang dipilih untuk proyek ini. Sepertinya Nona Lu sangat percaya diri dengan desain Xiali kali ini. Saya lihat nanti bagaimana. Teman-teman, biar saya lihat kenapa kakak Yanshu belum datang. Permisi. Kakak Shu, apa kau benar-benar suka wanita seperti itu? Kakak Yanshu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bisa saya minta waktu Anda sebentar? Ada apa? Li Teshu. Aku pergi ke ruang perjamuan dulu. Shawan kau. Kakak Yanshu, aku benar-benar berdiri. Shawan kakimu benar-benar baik. Kakak Yanshu. Setelah 10 tahun, akhirnya aku berdiri di hadapanmu lagi. Apalagi yang dokter katakan, bisakah kamu berjalan normal di masa depan? Oke. Dokter bilang, asalkan kamu terus berolahraga. Meskipun kamu tidak bisa berlari dan melompat di masa depan, tapi berjalan dasar masih mungkin. Shawan, kamu menjadi seperti ini 10 tahun yang lalu untuk menyelamatkanku. Aku sudah merasa bersalah selama 10 tahun sekarang. Jadi kakak Yanshu, bisakah kamu menepati janji yang kamu buat sebulan lalu? Oke, katakanlah. Aku ingin proyek resorption ini. Proyek resort. Saya tidak ingin menjadi sama lagi. Dia itu sampah yang cuma bisa bikin kursi roda, hanya melihatmu sibuk. Saya ingin berdiri, punya bisnis sendiri, masa depan sendiri.
Xiaowan, tapi saya sudah memberikan proyek resort dijanjikan kepada Lu Huaixia. Kakak Yanshu. Kakak Yanshu, saya mohon, selama bertahun-tahun, saya mohon sekali ini. Xiaowan, saya tidak ingin kehilangan kepercayaan saya. Jika kamu benar-benar ingin mengerjakan arsitektur, Shenxi bisa memberikan proyek taman hiburan tahun depan. Saya bisa memikirkannya. Kakak Yanshu, selama ini. Saya benar-benar pikir saya akan di kursi roda seumur hidup. Saya sangat iri pada orang seperti Nona Lu. Mereka bisa berlari dan melompat bebas. Mewujudkan mimpimu. Dan aku? Tapi selalu hanya menjadi sampah di kursi roda. Menerima tatapan simpati atau hinaan dari semua orang. Maaf, tidak apa-apa. Setidaknya aku tidak lumpuh sekarang. Bagus kan, aku meminta terlalu banyak. Baiklah, Xiaowan. Aku berjanji padamu, memberimu proyek resort. Benarkah? Benarkah, Kakak Yanshu? Ini, lakukan. Masuklah bersamaku dan tanda tangani kontrak di dalam. Selanjutnya, silakan undang mitra penandatanganan Shen, Xiali Construction. Lu Huaixia Lu selalu mengundang. Halo, saya Lu Huaixia, desainer dari Xiali Architecture. Asisten Li Tezhen benar-benar menandatangani kontrak dengannya. Ya, apakah Li Tezu membuat kesalahan? Tidak ada kesalahan, kontrak sudah disusun. Tuan Shen akan segera datang untuk menyelesaikan kontrak. Pak Shen ada di sini. Pak Shen mendorong Nona Jiang. Pak Shen dan Nona Jiang datang bersama. Itu kontraknya? Apakah dengan keluarga Jiang? Pak Shen, kontrak kami. Ini adalah kepala desainer resort, Nona Jiang Wan. Resort Shen akan bekerja sama dengan Nona Jiang Wan. Lalu tibalah acara penandatanganan. Pak Shen, bukankah kita sudah sepakat? Nona Lu, ini adalah sesuatu yang salah saya lakukan. Saya akan memberi Anda 300 juta sebagai kompensasi nanti. Saya meminta Li Tezu untuk membayar Anda. Bulan ini, saya secara aktif mengikuti permintaan Shen, memodifikasi gambar desain, berusaha untuk kesempurnaan. Anda tidak pernah mengatakan bahwa Anda ingin mengubah mitra kerjasama. Maaf, hasilnya sudah ditentukan dan tidak bisa diubah. Kenapa Anda mempermainkan saya seperti itu? Apakah Anda sangat membenci saya? Haruskah Anda membalas dendam pada saya seperti ini? Nona Lu, Kakak Yanshu, mengambil proyek ini. Itu diberikan kepada saya sebagai hadiah. Saya tidak tahu dia berjanji pada Anda. Kalau tidak, saya akan memberitahukannya. Shen Yanshu, seberapa besar aku mengganggumu? Kamu akan di depan semua orang memberiku tamparan yang begitu keras. Maaf, jika menurutmu 300 juta tidak cukup, aku akan memberimu 500 juta. Apa kamu pikir semua masalah bisa diselesaikan dengan uang? Nona Lu, keluarga kamu miskin. Kayak yang aku tahu, dana perusahaanmu sudah habis. Tampaknya tidak berkelanjutan. 500 juta cukup untuk perusahaanmu tidak melakukan apa-apa seumur hidup. Tolong habis segera setelah kamu melihatnya. Ya, orang miskin Pak Shen seharusnya bersyukur memberimu 300 juta. Pak, kamu pernah melihat uang sebanyak itu? Jual orang tuamu, aku khawatir tidak ada cukup kembalian masih di sini. Mulut singa. Cukup! Kita tetap menandatangani. Oke. Mas Yanshu, kita akan membangun resor bersama di masa depan. Yo, Nona Lu juga merasa diperlakukan tidak adil. Hanya seorang selingkuhan yang gagal di puncak. Aku benar-benar mengira aku terlihat cantik. Apa kamu bisa terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix? Seorang miskin tidak akan pernah layak dihormati burung pegar itu. Keluar. Mulai hari ini, Xiali Construction secara resmi menarik diri dari kerja sama dengan Shen. Selain itu, aku berharap Pak Shen dan Nona Jiang memiliki masa depan yang cerah harmoni 100 tahun. Nona Lu, Kak Yanshu, saya sangat membutuhkan proyek ini. Ternyata saya hanya menjadi pengganti orang lain dari awal sampai akhir. Kamu bilang akan memberiku rumah, aku menganggapnya serius. Jangan takut, malam ini aku akan mengantarmu pulang saat kamu keluar. Menjadi keluargamu seumur hidup.
Huaixia bangun. Tidak apa-apa, Nenek. Aku menganggapnya serius. Aku salah. Putriku merindukan ayahnya. Ayah, aku salah. Tinggalkan keluarga lu, aku bukan siapa-siapa. Anakku sayang, ada apa? Apakah ada yang mengganggumu? Ibu dan ayah mendukungmu. Ayah, aku ingin pulang. Aku sudah menjanjikan pernikahan keluarga Zhou. Waisya yang baik tidak menangis. Ibu dan ayah akan menjemputmu besok. Ya, baik. Nona Zhang. Lu Huaixia, bukankah dia di sini? Tuan Shen tidak di perusahaannya untuk merayakan dengan cahaya putihmu. Apa yang kau lakukan di kuil kecil ini? Ini kompensasi untuknya. Akunnya tidak bisa dikredit. Tidak ada yang bisa dihubungi. Nice, tidak peduli. Tolong ambil uang busukmu dan pergi. Sebelum aku menutup pintu dan melepas anjing. Lu Huaixia? Jeruk nipis. Xia, jangan sedih. Kami tidak mau lagi pria anjing itu. Aku sudah berjanji pada ayahku. Aku akan kembali ke keluarga lu besok. Itu baik. Apakah putri sulung keluarga lu kita akhirnya kembali? Kalau begitu aku akan melanjutkan belajar di luar negeri. Saat aku kembali, kita akan membunuh di mana-mana. Tidak masalah. Sudah waktunya mengembalikan apa yang telah ditempati begitu lama. Halo, Tolong bantu aku meletakkan barang ini. Dikirim ke kantor CEO Shen. terima kasih. Oke. Ibu dan ayah. Putriku tersayang, kau sangat menderita di luar sana. Ayo pulang. Tuan Shen, ini kurir yang dikirim oleh Nona Lu. Tuan Shen, saya juga melihat mobil pagi ini. Siapa yang mengambil apa yang tidak saya inginkan? Jangan lapor ke saya, oke? Bukankah ini Nona Lu? Bagaimana bisa kau bersama pria lain? Cukup intip. Ternyata dia terlambat. Sepertinya kakak Yanshu belum tahu. Lu Huaixia mungkin juga tidak tahu. Kakak Yanshu masih mencarinya. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku kasar. Apa kau senggang? Kukatakan kakak Yanshu. Pantas saja dia menceraikanmu dengan mudah. Ternyata dia sudah menemukan pasangan baru. Lihat pria ini sepertinya cukup kaya. Bukankah gaun ini edisi terbatas beberapa waktu lalu? Kau bebas menyelidiki sekarang. Tidak bisakah orang lain membuat rencana yang baik? Kenapa kakak Shen ikut mendidik Xiaowan? Jadi ada apa? Bisa membuatmu begitu tidak bahagia seperti seorang paman. Yo, bukankah ini iparku? Oh, bukan, mantan ipar. Kakak Shen, apa kau menyesali perceraianmu? Oke. Aku di sini untuk mengirimkan undangan. Keluarga Lu di kota laut, bersiap untuk mengadakan jamuan kembali untuk putrinya. Katanya dia belajar di luar negeri. Baru saja pulang baru-baru ini. Aneh bagaimana keluarga lu mengirimkannya ke kakak Yanshu. Ada gosip keluarga Lu sedang mempersiapkan pernikahan dengan keluarga Zhou. Jamuan balasan itu untuk memperkenalkan mereka berdua kepada semua orang, Mas Shen. Kamu pergi? Keluarga Shen dan keluarga lu kebetulan ada kerja sama proyek. Baru saja. Mas Yanshu, bisakah aku ikut? Keluargaku kebetulan ada hubungan dengan keluarga Zhou, aku ingin bergaul. Oke.
Kebetulan kamu datang, proyeknya akan diadakan sebentar lagi. Kau sudah siap dengan sketsa desainmu? Ya, oke. Jadi itu visiku untuk hari ini. Jika ada komentar, silakan sampaikan. Sistem energinya kelebihan beban, terutama saat musim panas dan dingin tidak ada solusi. Aku bisa menambahkan sistem tenaga lain. Apakah itu dianggap sebagai sistem daur ulang ekologis? Sistem yang kita bahas dalam rapat sebelumnya sangat bagus. Pak Shen itu dirancang oleh Mbak Lu dan yang lainnya. Kami belum bekerja sama. Apakah itu akan melanggar jika digunakan? Coba pikirkan, untuk hal ini, kita akan buka dulu di sini hari ini. Pak Shen, Mbak Jiang dia bilang dia sudah memperbaiki rencana. Silakan lihat. Masih belum berfungsi. Kenapa tidak menghubungi Mbak Xiaolu jika dia bersedia menjual bagian teknologi ini? Halo. Ibu, Yang ini juga kelihatan bagus. Coba semuanya. ayo oke. Bu, bagaimana dengan yang ini? Wah, kelihatan bagus. Aku mau. Kalau begitu, aku ganti dengan yang berikutnya ya. Ibu, Yang ini juga cantik. Syasha, kita tampak bagus dengan apapun. Beli semua, beli-beli. lemari ibu sudah tidak muat lagi. Masih ada beberapa kamar kosong di atas. Berikan semuanya untuk Syasha kita untuk dibuat kamar ganti. Ibu baik sekali ya. Aku ganti baju dulu. Oke. Halo, Nona Lu. Seno ibu dari Nona Lu. Apa yang tahu keinginan dari putri saya? Halo Tante, saya adalah Nona Lu. Teman. Dia terus menyita kompensasi yang diberikan padanya. Berikan saja sekarang. Bu, kondisi keuangan keluarganya tidak baik. 300 juta seharusnya bisa memperbaiki kondisi keluarga sepenuhnya. Saya dulu mengerjakan proyek dengan Nona Lu. Masih ada 300 juta yang belum diselesaikan untuknya, jadi pas. Jika itu memudahkan Anda, kirimkan nomor rekeningnya kepada saya. 300 juta, Anda yakin? Ah, itu 300 juta RMB. Saya meneleponnya tadi. Itu ditolak. Selain itu, saya juga ingin bicara dengannya tentang proyek lain yang sedang dia kerjakan. Oke, saya tebus kamu 300 juta dari taman. Bagaimana hasilnya? Ginjalmu masih ada? Apakah panggilan ini cukup untuk membuatmu kena cambuk? Hahaha. Maksudmu apa? Ibu berikan. Tadi ada panggilan penipuan di teleponmu. Parah banget, 300 juta. Dia simpan uang hantu itu untuk dirinya sendiri. Sekarang ini terlalu banyak pembohong. Kalau aku jadi dia, aku juga akan benci dia. Ya, aku blokir dia. Ibu ayo. Bu, banyak sekali. Aku tidak bisa mengangkatnya. Saya tak akan menyebutkannya. Hei, itu kamu? Bibi Lu. Ibu. Kalian saling kenal? Sia-sia, ini Zhou Chense pewaris keluarga Zhou, kamu juga sudah melihat. Oh, kami pernah bertemu di Beijing sebelumnya, tapi aku tidak tahu namanya. Huai Xia sering mendengar Bibi bicara tentangmu, hanya kamu selama ini. Sudah belajar di luar negeri. Setiap kali aku dan orang tuaku pergi ke rumahmu, kamu tidak ada di sana. Aku juga sering mendengar orang tuaku menyebutmu. Kudengar kamu mengelola perusahaan dengan sangat baik. Aku malu mengatakannya, ayolah. Jangan bicara sambil berdiri. Kebetulan besok malam ada jamuan sambutan untukmu. Ayo kita bicarakan detailnya. Baiklah, ayo. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Tuan Shen, saya sudah beberapa hari tidak melihat Anda. Nona Wang selalu ingin meminta maaf kepada Anda. Dia sudah menunggu Anda. Ada apa dengan Nona Wang? Nona Wang berkata, itu 1 bulan yang lalu. Kepalanya panas. Aku diam-diam menaruh sesuatu di anggurmu. Dia gelisah selama sebulan ini. Sekarang proyek perusahaannya telah dirampok. Jadi dia ingin meminta maaf kepadamu. Tolong angkat tangan. Jadi sebulan yang lalu, hari tanggal 7 dia memberiku obat. Ya, bagaimana kalau saya beritahu Nona Wang untuk turun menemui Anda sekarang? Kamu suruh dia segera datang. Maaf Pak Shen. Saya kehilangan akal sehat, saya salah, mohon maaf. Ambil semua yang terjadi padamu hari itu, ceritakan semuanya.
Beberapa hari lalu, aku melihatmu duduk sendirian di ruang VIP minum. Kupikir, aku punya kesempatan. Jadi saat pelayan tidak memperhatikan, diam-diam mengganti anggur yang kau pesan. Dan Yang, setelah itu kata aku tidak berani masuk, hanya menunggu di luar pintu. Tapi saat aku kembali, pintunya udah tertutup, sepertinya di dalam. Seperti apa? Katakan. Sepertinya wanita lain masuk, tapi aku takut ketahuan, jadi aku lari. Pak Shen, saya mohon lepaskan perusahaan kami. Saya tidak akan berani lagi. Aku salah tentang Lu Huaixia, ternyata aku menyesal padanya dari awal hingga akhir. Kamu pantas mati. Pak Shen, saya salah. Bagaimana dengan Nona Lu? Apa Nona Lu? Tidak tahu tempat ini sudah disewakan semua ke bos kami, Zhao. Kak Shen, besok saya akan pergi ke Haicheng untuk menghadiri jamuan sambutan putri sulung keluarga Lu. Kami berkendara ke sana. Saya akan menjemputmu di rumah jam 9 pagi. Oke. Aku akan merapikan rambut. Keluarga Lu akan menerima pesta sebentar lagi. Mungkin putri kecil Lu itu akan tertarik padaku. Petareka ingin menikahi Zhou Xiao, giliranmu. Mungkin orang suka dengan yang kumiliki. Berarti aku berhasil merebut kekasih Zhou Xiao? Jangan bicara lagi, aku akan membereskannya. Kakak Yanshu, cuaca hari ini tidak terlalu bagus. Aku akan menuangkan segelas air untukmu. Kakak Yanshu, Haicheng rawan badai petir. Minumlah segelas air hangat. Terima kasih. Kakak Yanshu, maaf. Sebentar lagi kau akan berhalusinasi. Kau bisa menganggapku terlambat. Ada lagi, aku sudah menunggu 10 tahun. Kesabaran sudah habis. Xiaowan, aku mau istirahat. Kenapa kau tidak kembali ke kamarmu dulu? Ya, baik. Kakak Yanshu, aku kembali. Kau, pergi. Siapa kau? Kenapa kau mendekatiku? Kau bilang. Tolong. Oke. Aku sudah membereskan Paman Chen dan Bibi Chen. Jangan khawatir. Malam larut. Malam larut. Kamu salah orang. Akhirnya aku menemukanmu. Aku sangat merindukanmu. Lepaskan, kamu salah orang. Jangan bergerak malam ini. Biarkan aku memelukmu sebentar. Lepaskan. Lihat jelas, aku bukan malam larutmu. Aku Lu Huaixia. Jika kau lakukan itu lagi, Jiang Wanmu akan marah. Siapa Jiang Wan? Aku tidak kenal dia. Malam larut bukan. Namamu Lu Huaixia. Tidak peduli apa namanya. Bisakah kau kembali kepadaku? Shen Yanshu, apa yang kau lakukan gila. Kau bercanda, aku juga manusia. Dan aku juga merasa sakit. Aku juga benci dimanfaatkan. Kau menipuku. Tuan Shen, aku mohon. Angkat tanganmu. Lepaskan aku, oke? Hey. Kau masih merasa kasihan padaku malam ini? Bagaimana kau terluka? Apakah sakit? Hampir sembuh. Shen Yanshu, apa yang kau mau? Di sini kosong banget. Aku sedih banget. Kamu nggak tahu apa yang hilang dariku. Saat kamu bangun dan melihatku, kamu nggak akan bilang begitu. Larut malam. Aku nggak bahagia. Bisa kau bujuk aku seperti anak kecil? Nyanyikan aku lagu. 2 harimau. Berlari cepat, berlari cepat. Ia tidak punya mata, ia tidak punya ekor. Bagus kali ini. Aneh, larut malam. Membungkuk untukmu. Langit berbintang juga mengirimmu. Apa yang ingin kau berikan padaku? Halo, resepsionis. Seorang pria tidur di lantai 11, terbaring di lantai. Tolong minta temannya datang dan melihat.
Xiaowan, ada apa? Aku nggak tahu, aku baru saja jatuh. Aku pulang duluan. Mas Shen, Mas Shen. Kamu di mana? Kamu di kamarmu. Kamu tahu kamu tadi terbaring di lorong? Aku lihat sudah larut. Dia baru saja bernyanyi untukku. Dia di pintu sekarang. Kau satu-satunya di lorong. Tidak, aku lihat sudah larut. Dia tadi di pintu. Peluk aku, dia di pintu sekarang. Pergilah Kak Shen. Berapa kali kau memimpikannya selama 10 tahun? Lepaskan saja, dia tidak mati. Aku akan menemuinya. Lihat bajumu berantakan. Aku akan pergi ke jamuan nanti. Tolong bersihkan dirimu dulu. Aku akan menunggumu di kamarku. Halo Pak. Tuan Shen, Tuan Ji, kalian juga datang ke Haicheng. Iya, aku punya proyek untuk dibahas dengan keluarga Lu. Keluarga lu cukup menarik. Kupikir mengadakan pesta adalah urusan serius. Apa kau tidak tahu tentang pesta ini? Ini khusus untuk Nona Lu bertemu dengan teman-temannya di Haicheng. Jadi, para sesepuh keluarga Lu dan Zhou mengikuti preferensi anak muda. Kenapa lagi kau memilih ini? Ya, keluarga Lu memanjakan Nona Lu. Keluarga Zhou juga sangat puas dengan menantu perempuan ini, karena Nona Lu sudah luar biasa. Saat aku belajar di luar negeri, memenangkan medali emas untuk desain arsitektur. Kota di langit yang baru selesai dibangun di Amerika Serikat baru-baru ini, itu adalah desain Nona Lu. Juga belajar arsitektur. Ya, aku pernah ke keluarga Lu sebelumnya. Keluarga Lu memiliki lemari pajangan. Itu semua penghargaan yang dimenangkan oleh Nona Fang Lu. Tuan Shen, kau bilang Nona lu bukan mantan istrimu kan? Satu marga. Mereka berdua belajar arsitektur. Kebetulan sekali. Bagaimana mungkin gadis desa itu menjadi Nona Lu ini? Nah, ini sepupuku yang bernama Jiang Zhouxiao. Sepupu Zhouxiao, kurang ajar. Aku pernah dengar Zhouxiao bilang begitu. Seorang sepupu yang mengadakan pameran tunggal di luar negeri, itu Nona Jiang Zhouxiao, biasanya rendah hati dan misterius. Kami semua susah untuk bertemu. Nona Jiang nanti harus memperkenalkan kami. Oke, aku akan bicara dengan sepupuku. Nona Jiang muda, cantik dan berbakat. Tinggalkan kami tiket saat kamu mengadakan pameran seni nanti. Xiaowan mengadakan pameran seni. Tidak. Permisi. Kenapa cincinku hilang? Cincin apa? Cincin kawin kita bagaimana bisa hilang? Jangan panik, cari di mobil. Ayah, tolong bantu ibu mencarinya ibu. Menyentuh cincin itu saja sudah menunjukkan cinta padaku, tapi jangan sampai hilang. Oke, kamu masuk duluan. Aku akan datang kalau sudah ketemu. Ya, tentu. Aku akan menunggumu. Om. Lu Huexia. Kenapa dia di sini? Sepertinya orang tua mereka memberi mereka undangan. Yang ini cantik. Kau kenal Nona Jiang? Dia dulu ingin mengandalkan tubuhnya untuk naik, tapi dia ditolak oleh Mas Yanshu. Beberapa orang mengandalkan penampilan, bisa menjadi lebih unggul, tapi dia tidak tahu, yang tidak bisa di atas meja tetaplah sampah. Jadi aku dengar ada pesta. Ini kesempatanmu. Perusahaannya bangkrut. Kurasa dia sedang mencari kerja. Oh, kerja. Bekerja di bidang jas, sangat cocok untuk dia. Nona Jiang, kenapa kau tidak memanggilnya? Ayo perkenalkan pekerjaan itu dengan baik. Nona Lu di sini bekerja paruh waktu sebagai pelayan hari ini, kan? Pelayan Nona Jiang, keluarga Lu dan Zhou mungkin tidak mengirimimu undangan kan? Jadi bagaimana kau bisa masuk? Nona Jiang adalah sepupu Tuan Muda Zhou. Surat undangan juga diperlukan. Kau adalah seorang pelayan. Aku kehabisan anggur, tuangkan segelas untukku. Aku tidak bisa minum, tolong tuangkan segelas air untukku. Baik keluarga Lu maupun Zhou tidak menyambut beberapa orang. Kau bisa keluar sekarang. Konyol, kau seorang pelayan. Kukira itu dengan menjual, kau bisa menghantui tanah keluarga Lu dan Zhou. Apa yang kalian bicarakan?
Oh, Mas Yanshu. Kami sedang memperkenalkan pekerjaan kepada Nona Lu. Kemanapun lebih baik daripada jadi pelayan di sini. Dia tidak perlu perkenalan pekerjaan. Dia sangat hebat. Kami di Shen juga berharap bisa bekerja sama dengan Nona Lu. Kak Yanshu, apa yang kamu katakan? Nona Lu gambar desain sistem daur ulang ekologis Anda sebelumnya. Bisakah Anda menjual satu salinan secara terpisah? Pak Shen, apakah Anda salah? Nona Jiang bilang, apakah dia pelayan yang datang kerja paruh waktu? Pak Shen, sekarang banyak penipu, hati-hati, Anda bisa tertipu. Nona Lu ini, dia dulu adalah salah satu pendiri arsitektur Xianing, ekosistem sirkularnya dirancang dengan sangat baik. Ya Mas Shen, tapi tidak ada alternatif. Nona Lu, maaf atas apa yang saya lakukan sebelumnya. Bisakah Anda menjual saya salinan gambarnya? Permisi, Pak Shen, sistem sirkulasi Nona Lu itu sudah bekerja sama dengan keluarga Zhou kami. Ternyata kamu. Orang di foto itu. Ternyata dia pewaris keluarga Zhou. Ternyata Lu Huaixia sudah lama mengenalnya. Pak Shen, saya sudah menandatangani perjanjian kerja sama eksklusif dengan Zhou, jadi saya tidak bisa bekerja sama dengan Shenxi. Sepupu, dia bukan profesional. Apakah Anda harus memastikan sumber gambarnya? Siapa kamu dan kenapa kamu panggil aku sepupu? Oh, nama saya Jiang. Ibu saya dan bibi saya ada hubungan keluarga. Maaf, saya tidak pernah dengar dari ibu saya. Dia punya saudara perempuan yang menikah ke keluarga Jiang. Zhou Xiao sepupumu yang punya pameran seni di luar negeri. Kalau saya ingat dengan benar, dia masih di luar negeri. Jadi, Nona Jiang cuma cari hubungan keluarga. Lucu banget. Hadirin sekalian, acara akan segera dimulai. Zhou Xiao, apakah ini Nona Lu? Semuanya. Selamat datang di jamuan resepsi gadis kecil ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada putri kecil saya. Oh, agar terlihat muda dan modis, saya juga akan memakai topeng ini. Anak perempuan saya sangat baik dan bijaksana ketika masih kecil. Saya bekerja keras ketika dewasa. Saya telah melihatnya tumbuh selama bertahun-tahun. Saya sangat lega dan sedih. Saya akan sungguh-sungguh membina dia di masa depan. Perusahaan Lu juga akan diserahkan kepadanya di masa depan. Jadi tolong dukung pekerjaan putri saya. Tuan Lu, sama-sama. Nona Lu sangat luar biasa dan cerdas. Saya harus lebih banyak meminta arahan Nona Lu di masa depan. Ya, saya berharap memiliki kesempatan bekerja sama dengan Nona Lu. Tolong berikan Nona Lu beberapa saran. Tidak berani memberi saran, hanya bisa dikatakan kemajuan bersama kaya bersama. Tuan Lu benar kaya bersama ya. Bawa kami untuk bersama-sama mencari kekayaan. Jadi tarian pertama dari jamuan resepsi hari ini. Saya akan mengundang putri saya untuk berdansa dengan saya. Summer. Kamu selalu menjadi kebanggaan orang tuamu. Apakah kamu sudah bertemu Nona Lu? Kenapa rasanya akrab? Tapi aku tidak ingat di mana aku melihatnya. Nona Lu seharusnya datang bersama Tuan Lu dan yang lainnya kan? Aku belum pernah melihat siapapun memakai gaun ini ya. Aku yakin belum pernah melihat gaun ini di aula ini, entah kenapa. Aku selalu berpikir dia agak mirip pelayan. Mereka semua bilang itu pelayan. Bagaimana bisa jadi seorang wanita dalam sekejap? Apakah kamu kebanyakan nonton drama idola? Aku tidak tahu apakah pelayan bisa menjadi wanita besar, tapi beberapa orang pura-pura jadi sepupu Zhou Xiao tidak tahu malu. Cuma Zhou Xiao bilang, kamu ini siapa? Aku tidak punya sepupu seperti itu kamu. Suatu kehormatan mengundang Nona Lu. Maukah kamu berdansa denganku? Zhou Xiao, apa kamu menyatakan cinta pada Nona Lu? Wah. Hei, sepertinya mata semua orang tajam, tapi jangan tunjukkan, aku akan sangat malu. Bersama. Kenapa kamu terluka? Sakit? Larut malam. Kamu lagi apa? Pak Shen, maaf, saya rasa tidak pantas Anda melakukan itu. Kamu terlambat kan? Aku melihatmu di lorong.
Permisi, Pak Shen, Anda salah orang. Tolong biarkan saya. Lu Huaxia, kamu... Maaf, Kak Shen baru saja minum terlalu banyak. Salah orang. Kak Shen, ada apa denganmu? Itu adalah putri sulung keluarga Lu. Saya pikir dia terlambat. Malam antara Nona Lu dan kota Yunbian. Mereka tidak memiliki kesamaan apapun. Begini, aku sama sekali tidak berhalusinasi di depan pintu hotel. Aku benar-benar melihatnya. Dia bahkan menyanyikan lagu itu untukku saat aku masih kecil. Apa kamu yakin? Pergi. Tolong bantu saya mendapatkan rekaman pengawasan di lantai 11 hotel hari ini. Semuanya, ayo berdansa. Ramai sekali, tapi jangan salah pasangan. Nona Lu, aku tidak tahu apakah aku bisa melepas maskerku. Tunjukkan pada semua orang wajah asliku. Wah, Kedepannya, urusan Huaixia akan menjadi urusan keluarga Zhou kita. Kedua keluarga kita di hari-hari mendatang akan terus memperdalam kerjasama yang bersahabat. Terima kasih banyak. Tidak akan terlambat. Itu dia. bagaimana mungkin? Dia benar-benar putri sulung keluarga Lu. Bagaimana mungkin? Maksudmu salah. Tuan Lu tidak tahu putri kandungnya, Zhou Xiao. Saya tidak tahu siapa pacarnya. Aku baru saja ditipu olehmu, penipu. Aku hampir salah paham. Nona Lu bilang dia seorang pelayan. Apakah kamu tahu bahwa Lu Enterprises menguasai setengah dari Haicheng? Memperkenalkan orang pada pekerjaan, menurutku justru kamu yang tidak punya pekerjaan kan? Nona Lu benar. Baik keluarga Lu maupun keluarga Zhou tidak mengirimimu surat undangan. Bagaimana kamu bisa masuk dengan muka tebal? Bagaimana kamu bisa masuk tanpa undangan? Bagaimana dengan keamanan di sini? Usir dia keluar. Kakak Yanshu, Nona Lu selama ini menyembunyikan identitas aslinya. Pasti ada tujuan lain. Apakah kamu belum cukup membuat masalah? Aku tidak tahu kamu orang seperti itu. Aku. Selebihnya terserah kalian anak muda. Kami yang sudah tua tidak main game ini lagi. Tuan Shen, Tuan Lu? saya dengar gadis kecil itu pernah pergi ke Beijing, menyebabkan banyak masalah untukmu. Halo Paman, Nona Lu sangat hebat. Akulah yang seharusnya minta maaf ya. Karena alasan pribadi gagal bekerja sama dengan Xiali Design. Maaf. Pak Shen, Anda tidak perlu menyesal. Saya yakin desain Nona Jiang pasti lebih baik, pilihan Anda sudah tepat. Sebenarnya Pak Shen juga punya kesulitan sendiri. Tidak apa, saya memang kalah. Terima kasih Pak Shen atas perhatiannya selama sebulan ini. Ya, terima kasih Pak Shen sudah menjaganya Huaixia. Jangan sungkan dengan kami di Haicheng nanti. Kami pergi dulu, kalian anak muda bersenang-senanglah. Mari kita bersenang-senang. Werewolf. Banyak cewek di sini bunuh-bunuh apa sih? Oh, begitu. Gimana kalau main jujur atau berani klasik? Oke. Petualangan besar itu cocok untuk anak muda dan terjangkau. Duduk. Kalau Nona Lu, dia ke toilet sebentar lagi kembali. Nona Lu. Di sini tidak ada yang duduk. Kalau begitu aku mulai. Botolnya diarahkan ke siapa? Siapa yang akan menjawab orang di paling bawah? Kapan pertama kali? 15 tahun. Nona Lu tidak tahu apakah ada seseorang yang kamu suka? Ya, siapa? Itu pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak Shen punya penyesalan baru-baru ini? Iya. Apakah ada seseorang yang kamu suka? Kakak Shen, apa kau sedikit sial? Jika aku menunjukmu lain kali, aku akan menangkapmu, tanya dengan baik. Zhou Xiao, kapan kamu akan melamar Nona Lu?
Kamu menggali lubang untukku, tapi aku ingin bilang, selama dia mau. Kapan saja. Wow, menikah pernikahan sudah pasti. Putar ini lagi. Kenapa kita tidak main sesuatu yang spesial? Mari jawab 2 pertanyaan bersama. Dan jawab kedua pertanyaan. Oke, ayo aku akan tanya yang pertama. Nona Lu, Tuan Shen. Apakah 2 orang favorit kalian sedang online? Pertanyaan kedua. Kapan kamu jatuh cinta dengan orang ini? Nona Lu, Mas Shen. Apakah 2 orang favoritmu ada di sana? Pertanyaan kedua. Kapan kamu jatuh cinta pada orang ini? Mas Shen, kenapa kamu tidak menjawab? Nona Lu tidak menjawab. Yang itu tidak membiarkanku memilih. Tadi aku memilih petualangan. Gampang ambil petualangan besar, lalu kamu cium Zhou Xiao di sebelahmu ciuman Perancis 2 menit, Jichuan. Mas Shen, kenapa kamu tidak bisa menjawab? Lalu pilih hadiah tamu ciuman Perancis 2 menit, cium, 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 cium. Cium, 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 cium. Dia dan aku tidak ambil risiko besar. Mas Shen, apa yang kamu lakukan? Hukuman saja. Akui saja, kamu tertarik padanya. Apa kamu suka Lu Huaxia? Aku bilang aku cuma suka larut malam. Kamu bilang itu padaku. Atau kamu bilang itu pada dirimu sendiri. Kamu bisa menghipnotis dirimu sendiri. Jichuan, keluar. Apa aku salah? Sejak melihatnya kamu terlihat seperti kehilangan tenaga. Ekosistemnya sangat bagus. Tapi itu cuma alasan untuk ingin melihatnya. Berhenti bicara soal hari ini. Zhou mendekatinya. Kamu tegang sekali, apa kamu cemburu? Jichuan, aku bilang, berhenti bicara. Aku cuma suka larut malam. Apa kamu tidak mengerti? Terus saja membohongi diri sendiri. Tanya dirimu dari lubuk hati. Apakah kamu masih suka padanya? Apakah kamu masih akan suka padanya dalam 10 tahun? Kenapa tidak kita berhenti di sini hari ini? Semuanya, istirahatlah lebih awal. Bagaimana dengan Tuan Shen? Dia keluar untuk menghirup udara segar. Baik Ji Xiao, saya akan membantu mengantar Tuan Shen nanti. Terima kasih atas jamuannya. Sampai jumpa. Dah. Bisakah kamu bantu saya mengubah pengaturan Hotel Haicheng malam ini? Pemantauan di lantai 11, potong semua gambar yang menampilkan saya. Ikut aku. Apa yang kamu mau? Aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Minta maaf untuk apa? Aku tahu kamu bukan yang memberiku obat malam itu. Bagaimana kamu tahu itu? Maaf. Kamu tidak seharusnya disalahkan saat itu. Aku sudah salah paham padamu. Aku pikir aku masih bersamamu. Lepaskan. Sekarang sudah menjadi begini. Apa maksudmu dengan itu? Maaf Lu Huaxia, maaf. Dan ini salahku karena menandatangani kontrak. Aku tidak bermaksud menipumu. Awalnya aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Aku hanya cukup. Ayahku bilang hanya kesetaraan status yang bisa dihormati. Dulu aku tidak percaya dan sekarang aku percaya. Dulu aku orang biasa saat Lu Huaxia. Kamu tidak percaya apapun yang aku katakan. Sekarang aku sudah menjadi Nona Lu. Sepertinya seluruh dunia bisa mendengar ketidakadilanku, Shen Yanshu. Bukankah menurutmu ini konyol dan menggelikan? Maaf. Bagaimana aku bisa menebusmu? Tidak perlu apa-apa. Aku sudah memutuskan untuk menjauh darimu, lalu menjauh darimu selamanya. Bukankah itu yang kamu inginkan? Huaxia, Huaxia. Lepaskan. Letakkan. Kamu mabuk? Apa kamu tahu siapa aku? Kamu terlambat. Kamu terlambat, kan?
Aku bukan pengganti. Shen Yanshu, kamu hanya akan membuatku berpikir kamu menjijikan. Kamu tidak akan salah. Tidak akan salah, bagaimana mungkin aku salah? Kamu lepaskan. Huaixia. Kamu taruh, Shen Yanshu. Panggil aku dengan namaku mulai sekarang. Tuan Shen tidak nyaman mendengar nama itu. Kamu brengsek. Kenapa dulu kamu baik padaku? Sekarang ini sangat menyakitiku, menggangguku begitu. Sepertinya tempat kosong sebelumnya sudah terisi. Jichuan benar, aku mencintainya. Sepertinya aku benar-benar tertarik pada Lu Huaixia. Jalang. Kenapa jalang ini tidak mati dulu? Juga berubah menjadi Nona Lu. Kakak Yanshu hanya boleh menjadi milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Bisakah Dr. Sue mengubah wajahku melalui operasi plastik? Nona Jiang, kamu sudah baik seperti ini. Tidak perlu. Aku ingin mengubah seluruh fitur wajahku menjadi orang lain. Dr. Sue, Anda adalah dokter pribadi nenekku. Aku tahu Anda bisa. Ya, tapi ada masa pemulihan 1 bulan. Dan jika Anda mengubah seluruh wajah Anda, identitas Anda, saya juga akan mengubah identitas saya. Saya harap Anda memikirkannya. Melepaskan wajah ini berarti melepaskan segalanya di masa lalu. Aku akan memberikan jawabanmu malam ini. Apa yang kamu lakukan di sini, Kakak Yanshu? Aku suka kamu. Kamu terlambat menyukainya. Selama 10 tahun terakhir, aku juga menyukaimu. Yuk kita bersama ya keluar. Apa yang bisa dia lakukan untukmu? Aku juga bisa melakukannya. Kakak Yanshu, bisakah kita bersama? Sebagai kekasih atau pasangan, aku akan melakukan apa saja untukmu. Aksi. Keluar sekarang. Lihatlah wajah keluarga Jiang. Itu tidak pernah terjadi. Bagaimana? Nanti juga tidak apa-apa. Lu Huaixia bisa. Kenapa aku tidak bisa? Kamu terus bilang kamu suka begadang. Lalu kenapa tadi kamu mencium Lu Huaixia? Karena aku menyukainya. Malam yang kamu suka, aku sudah bersamamu selama 10 tahun terakhir. Dia Lu Huaixia. Sudah berapa lama dia di sana? Kenapa? Dan dia akan menikahi orang lain. Kakak Yanshu. Kakak Yanshu. Jiang Wan. Cinta kita sudah berakhir. Mulai sekarang kita hanya orang asing. Takdir sudah berakhir. Aku masuk ke Lu Huaixia, benar? Jika ada yang bernama Wan Wan. Wanita dengan tanda milikmu muncul. Apa yang kamu lakukan? Dr. Sue, aku akan menemuimu untuk operasi plastik besok. Identitas Jiang Wan. Aku tidak menginginkannya lagi. Apakah kamu mabuk? Apa yang terjadi hari ini? Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu aku akan sadar besok. Aku akan datang lagi padamu. Besok kita akan saling memberi jawaban. Pak Shen, ada seseorang yang mengaku sebagai Wan Wan di internet, mengunggah foto jimat itu. Saya pikir itu yang Anda pakai waktu itu. Apa? Di mana dia sekarang? Apa yang dia posting di situs pengumuman orang hilang? Dia bilang dia sudah menunggumu. Tapi aku tidak tahu kenapa. Aku tidak melihat nomor teleponnya di situ. Hanya pesan pribadi. Cepat kirimkan URL itu padaku. Baik Pak Shen, kalau begitu aku akan kirim pesan dulu untuk minta info kontaknya. Silakan login dulu dan lihat. Benar saja, begitu aku muncul sebagai Evening, Yanshu mengirimiku pesan pribadi.
Apa itu kamu? Aku adalah teman bukumu. Balas saat kau terima pesannya. Nomor HP-ku adalah Sora 7. Hahaha. Aku tidak bisa menemuinya bulan ini. Hanya begini dulu. Tunggu sebulan. Lu ya. Lihat apa yang kau pakai untuk melawanku. Sudah jam 10 dan dia belum datang. Apa yang kuharapkan? Zhou Xiao, kebetulan aku ada waktu untuk proyek yang kita kerjakan bersama. Ayo kita periksa nanti. Baik, aku akan menjemputmu di rumahmu. Tuan Shen Nona Jiang pergi dengan surat pengunduran diri proyek resort. Dia bilang bisa menyerahkannya atau memberikannya ke keluarga Jiang, terserah. Kamu yang putuskan. Baik, proyek dihentikan. Apakah kamu berencana menghubungi Nona Lu lagi? Periksa itu. Selain itu, Nona Evening kami melacak alamat protokol internet ditemukan di ibu kota kabupaten dekat kota Yunbian. Baik. Dia bilang tidak nyaman untuk bertemu saat ini. Kalau begitu aku akan menunggunya sebulan lagi. Tuan Shen, aku melihat keadaanmu. Sepertinya kamu tidak akan bertemu kekasihmu sama sekali. Aku sibuk dengan pekerjaan, tidak masalah kembali ke klubmu. Kamu sibuk dengan pekerjaan sejak kembali dari Haicheng apa kerja? Aroma cahaya bulan putih. Jika kamu tidak bicara, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Oh, benar. Kamu minta aku menyelidiki pengawasan. Hotel sudah mengirimkannya padaku. Lihatlah penyebutan sesuatu terkait Nona Lu, kamu lebih bersemangat daripada saat melihatmu terlambat. Bilang bahwa hanya kamu yang ada di koridor dalam rekaman. Jadi hari itu hanya halusinasimu? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku berhalusinasi tentang plester di lengannya? Aku tidak tahu. Tapi bagaimanapun, Evening telah muncul. Bahkan jika Nona Lu ada di koridor malam itu, jadi bagaimana? Aku akan perjalanan bisnis ke luar negeri selama sebulan. Kebetulan sekali, aku baru dengar dari seorang teman Nona Zhou Xiaolu akan bertunangan dalam sebulan. Kamu lihat sistem irigasinya. Lewat sini. Lurus saja mengikuti garis ini. Oke, pikirkan bersama saya. Kamu benar-benar pihak B paling memuaskan yang pernah kutemui. Oke, jangan puji aku. Yang lain akan pergi dari sini. Oke. Aku bahkan tidak bisa memujimu. Oke, ayo coba di kantin pribadiku di lantai atas. Setelah makan malam, kita lanjutkan penyelidikan. Kalau begitu aku juga akan memujimu. Kamu adalah pihak paling tidak cemas yang pernah kutemui. Ayo. Pak Shen, Nona Wanwan sudah datang. Kak Chu. Kak Book. Kak Book. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, late night. Jangan menangis. Ayo ke lantai atas dulu, ayo. Late night. Apa yang terjadi selama 10 tahun terakhir? Gempa bumi. Aku tidak ingat apapun saat bangun tidur. Sepasang suami istri di kota kabupaten sebelah. Dia merasa kasihan padaku dan mengadopsiku, dan aku tinggal di sana selama hampir 10 tahun. Baru saja. Aku menjatuhkan sepedaku ke selokan, jadi aku ingat banyak hal dari masa lalu. Apakah lukanya parah? Apakah sekarang sudah lebih baik?
Ya, jauh lebih baik. Aku tidak bisa berjalan dengan baik sebelumnya. Itulah kenapa aku bilang akan menemuimu dalam sebulan. Aku takut bilang tidak. Kamu khawatir tentangku. Ini semua karena jimat yang kamu berikan padaku. Aku bisa melihatmu lagi. Aku tidak akan melepaskanmu lagi, Buku kakak ini. Ini yang ingin kuberikan padamu sebelumnya. Aku suka ini. Kenapa aku merasa asing di malam hari? Aku juga sangat menolak keintimannya. Kakak Book. Maukah kau memberiku rumah? Iya. Tidak apa-apa. Mulai sekarang aku ingin tinggal bersama kakak Shu. Jangan pernah berpisah lagi. Larut malam. Bagaimana dengan orang tua angkatmu? Tidak melihat mereka datang. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan di sana. Aku khawatir tidak terlalu nyaman untuk menjemputnya. Larut malam. Sudah larut malam, kamu juga lelah. Istirahat yang baik. Kakak Book. Jangan tinggalkan aku sendiri. Bisakah kau tinggal bersamaku? Istirahat yang baik. Aku akan pergi perjalanan bisnis singkat besok. Aku akan menemanimu ketika aku kembali. Anak baik. Kakak Shu, kau tidak akan di sini besok. Kau mau pergi kemana? Pergi ke Haicheng. Sebelum ketika kota itu dibangun, mengatur waktu dengan mereka. Oke. Kakak Shu, aku akan menunggu kepulanganmu. Haicheng akan pergi melihat wanita jalang itu. Jangan biarkan aku pergi. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Hei, ngomongin Cao Cao. Cao Cao ada di sini. Yang ini Pak Shen dari Beijing yang aku ceritakan padamu. Oh, Pak Shen, saya sudah lama mendengar nama Anda. Haha. Pak Shen, bertemu lagi. Zhou Xiao. Nona Lu. Kalian berdua saling kenal? Saya melihatnya di jamuan resepsi Huaixia sebelumnya. Karena semua orang sudah tahu. Itu lebih baik. Kali ini mengundang semua orang adalah untuk mengembangkan tanah ini. Pak Shen. Shen Yanshu, aku di sini. Kak Book, selamat malam. Aku di sini. 10 tahun telah berlalu, dia masih akan sama seperti dulu. Melindungiku tanpa peduli bahaya. Kenapa ada rasa familiar yang kuat saat kau memeluknya? Selamat malam, Kak. Kamu baik-baik saja? Ikat kepala itu tidak bisa aku sentuh. Akhirnya menunggu pemiliknya. Jadi Jiang Wan dan aku sama-sama pengganti. Huaixia, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tuan Shen, apakah ini benar? Dia milikku. Aku tunangannya. Tunanganmu mau menikah, selamat. Hei, aku dengar Nona Lu dan Zhou Xiao juga akan menikah. Kamu mau? Aku harap Tuan Shen menemukan cinta sejatinya. Terima kasih. Hari ini aku salah dalam pengawasan, hampir membuat kalian berdua terluka. Sebentar lagi, aku akan menjadi tuan rumah dan meminta maaf kepada kalian berdua.
Kakak buku. Kamu tahu kamu akan sakit kepala saat badai petir. Kenapa kamu minum begitu banyak saat makan malam tadi? Malam larut. Bagaimana kamu tahu aku sakit kepala saat badai petir? Larut malam. Bagaimana kamu tahu aku sakit kepala saat badai petir? Aku dengar dari Pak Li Kakak Shu. Apakah kamu marah padaku? Aku bilang itu adalah tunanganmu. Enggak. Aku hanya pusing. Ayo pergi. Kakak buku, apakah ada amarah yang ingin kau luapkan? Kakak buku, aku rela menjadi alat pelampiasanmu. Evening, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kakak buku, kamu demennya lah macam hidup. Tubuhku juga milikmu. Kakak buku, kamu lebih memilih menyakiti dirimu sendiri. Kenapa begitu? Kakak buku, kamu berjanji padaku. Kamu bilang akan memberiku rumah. Larut malam? Aku bisa memberimu rumah. Aku akan selalu menganggapmu sebagai adikku, tapi istri. Aku rasa aku jatuh cinta pada orang lain. Posisi ini tidak bisa diberikan padamu. Kamu mau pergi kemana? Shen Yanshu. Tanah Lu Huixia. Hujan banget, ada kucing liar di luar. Mimi. Shen Yanshu, kenapa kamu di sini? Shen Yanshu. Jangma, kemarilah bantu. Pak Shen, kamu nggak lembut sama tunanganmu malam ini. Kenapa kamu di depan pintu rumahku? Mau pura-pura pingsan terus nuntut? Shen Yanshu, kamu bodoh. Sekarang kamu sudah sadar, jangan bergantung di rumahku. Aku akan telepon sekretarismu untuk menjemputmu. Halo Li Tesu. Tidak. Li Tesu, aku baik-baik saja. Tinggalkan aku sendiri. Shen Yanshu, kamu gila. Lu Huixia. Aku suka kamu. Aku suka kamu, Lu Huixia. Kau demam? Pantesan kau bicara ngawur. Aku tidak bercanda. Semua yang kukatakan benar. Benar. Zhangma, ambilkan obat penurun panas dan air hangat. Ada tamu yang demam. Nona, berikan. Sudah kau minum? Kau berkeringat banyak dan demam. Pergi ke kamar itu dan bersih-bersih. Baik. Kakak Shu, besok ketika kau bangun, mungkin kau akan menyalahkanku karena ikut campur lagi.
Tuan Shen, kau sudah bangun. Di mana Nona Lu? Nona tidak di rumah, pergi ke tempat pertunangan pagi ini. Apa? Kenapa dia tidak bilang padaku dia akan bertunangan hari ini? Di mana mereka? Di Puri Yunjin. Bagaimana dengan dua orang yang bertunangan di sini pagi ini? Pertunangan, sepertinya sudah lama berakhir. Nenek benar. Aku menyesal. Halo pengguna yang ada hubungi untuk sementara. Kakak Buk. Jika kau harus memilih salah satu, kau memilih aku atau dia? Malam larut? Aku menganggapmu seperti adikku. Saat dia menjadi istri. Kakak Buk 10 tahun lalu, aku patah kaki demi 10 tahun kemudian, aku kembali mengubah wajahku untukmu. Tapi mereka semua memilih orang lain. Kau telah memilih orang lain. Kalau begitu, mari kita hancurkan bersama. Kita mati bersama. Lihat saya bagaimana kau memilihnya. Kau akan selalu menjadi milikku. Larut malam. Tuan Chen, saya khawatir pasien tidak bisa berjalan dengan kedua kakinya. Saya akan di kursi roda seumur hidup. Dan apa hidungnya dipukul sampai miring. Prostesis di dalamnya seharusnya bergeser. Silakan masuk dan lihat. Larut malam. Biarkan saya melihat wajahmu. Saya kena pukul. Bukunya bengkak, Bang. Tunggu sampai saya pulih. Saat kamu pulih operasi plastik lagi. Bukan Bang Buku, saya. Siapa kamu? Bang Buku, saya adalah larut malammu, matamu menakutkan. Saat Li Tesuke menjemputmu, saya tahu kamu tidak terlambat. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Alasan saya menstabilkanmu. Itu karena saya ingin tahu dari mana kamu mendapatkan informasi. Tapi sekarang aku percaya kau adalah Jiang Wan. Kau datang secara kebetulan. Itu dia. Dia menghilang karena ini. Karena kau selalu tahu apa yang kucari, larut malam. Dan juga tahu informasi pribadinya. Kau sekarang bertingkah seperti Jiang Wan dulu. Paranoid. Jadi bagaimana jika kau tahu? Malam yang sesungguhnya sudah lama mati. Saat aku datang menemuimu 10 tahun lalu, aku melihatnya duluan. Aku membunuhnya. 10 tahun. Dia pasti sudah jadi tumpukan tulang. Kau bertanya dari mana jimat itu berasal? Itu yang kuambil dari tubuhnya Jiang Wan. Aku membunuhnya. Patahkan kakinya lagi. Jadi kau harus baik padaku selama ini. Bagaimana rasanya? Apa rasanya tahu kebenaran? Apalagi yang kau lakukan? Oh, benar. Semua wanita yang dekat denganmu selama ini sudah kuselesaikan secara diam-diam.
Terima kasih Nona Jiang atas buktinya. Akan kubawa ini ke polisi. Kaki kau akan diamputasi lagi. Menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda di penjara. Kau tidak peduli pada malam. Aku sudah tahu siapa dia. Dan aku melihatnya tadi malam. Bagaimana kau tahu? Tapi sekarang sudah terlambat bagimu untuk tahu. Aku menyuruh seseorang untuk melakukannya padanya. Mungkin dia sudah mati sekarang. Hahaha, bagaimana jika dia tidak mati? Dia tidak mencintaimu lagi. Dia sudah jatuh cinta pada orang lain. Cicuan cepat periksa di mana Lu Huaixia. Aku baru mau memberitahumu, aku baru saja mendapat beritanya. Katanya dia dan Tuan Zhou bertunangan di istana Yunjin sore ini. Iya, sore ini. Ya, hanya setengah jam lagi kakak. Apa kau? Sekarang, dengarkan. Segera kirim seseorang untuk melindunginya, dia mungkin dalam bahaya. Halo, kakak Shen orang yang akan menyerang Nona Lu sudah tertangkap, krisis telah teratasi. Tapi mereka sudah sampai di istana. Pertunangan sudah dimulai. Mereka berdua adalah anak-anakku. Aku benar-benar melihat mereka dari musuh menjadi menikah. Sangat manis. Aku sengaja menyebarkan berita bahwa kita datang ke sini untuk bertunangan. Jika Shen Yanshu datang, sebagai kesempatan bagi kalian untuk saling memilih. Jika dia tidak datang, kalau begitu aku yang akan diterima. Terima kasih Tuan Zhou. Bukannya aku tidak bisa melihatmu sendirian, selalu melamun. Tapi pesta pertunangan hampir selesai. Begitu, Lu Huaixia, kamu tidak... Bagaimana dengan Lu Huaixia? Apakah aku terlambat? Betapa bodohnya diriku dulu. Sebenarnya, sejak awal aku sudah merasa Lu Huaixia. Dia satu-satunya orang yang pernah membuatku tersentuh dia terlambat. Kamu. Kita sudah bertunangan. Tuan Shen ada di sini untuk memberi selamat dan mengirim amplop merah. Aku. Huaixia, ayo bicara berdua. Tuan Shen. Apa yang ingin kamu katakan pada tunanganku? Aku khawatir tidak pantas untuk ngobrol berdua. Tuan Shen, jika ada urusan katakan saja di sini. Maaf. Aku benar-benar tidak berani menerima permintaan maaf Tuan Shen. Maaf. Aku seharusnya tidak salah paham padamu. Maaf. Berkomitmen untuk pengganti sementara untuk proyekmu. Maaf, aku tidak bisa datang ke janji temu pagi itu. Baiklah. Aku sudah menerima permintaan maafmu. Jika Tuan Shen tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Dan seterusnya. Apa yang kamu lakukan? Shen Yanshu, Kap. Huaixia, aku di sini bukan cuma untuk minta maaf, aku juga datang untuk melamar. Aku sudah menyukaimu selama 10 tahun. Bisakah aku menikahimu? Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Kamu terlambat kan? Sore apa itu untukmu? Itu nama kode atau nama setiap pengganti? Atau apa? Wan Wan adalah gadis dari Yunbian tahun 10 tahun lalu. Dia tidak bisa menggantikan siapapun. Dia bukan nama kode. Tapi di kantor urusan sipil, kamu sudah tahu aku terlambat tahun itu. Aku juga menunjukkan jimatku padamu. Sebelum meninggalkan Beijing, aku sudah mengirim kembali jimat itu padamu. Saat itu, aku sama sekali tidak melihat kantor urusan sipil dan kurir yang kamu kirim padaku mungkin dicuri oleh Jiang Wan. Dia mengambil jimat itu. Sudah lama sekali ada orang lain di sekitar kita. Biarkan masa lalu berlalu. Huaixia, maafkan aku. Aku tidak pernah tahu kamu terlambat, hanya mengakui kesalahanmu lagi dan lagi. Jadi yang kamu inginkan selalu bayangan 10 tahun lalu bukan diriku, Lu Huaixia. Tidak, aku bilang aku suka kamu tadi malam.
Siapapun dirimu, kamu terlambat. Kamu adalah Lu Huixia siapapun dirimu. Aku hanya tertarik padamu. Istri. Aku salah, aku tidak akan menyakitimu lagi. Maafkan aku ya, maafkan aku. Lepaskan. Kita sudah bercerai, aku bukan istrimu. Kita bisa menikah lagi, terbang ke kota kekaisaran hari ini untuk menikah lagi. Aku masih punya proyek baru untuk diubah, tidak ada waktu. Aku bisa mengantri. Aku akan menyiapkan proyek Yunhai sebelumnya lagi, yang lain akan dikemas untukmu. Tapi aku sudah tidak menginginkannya. Istri, jangan marah padaku. Aku akan memberimu suami lain gratis. Dia tersedia 24 jam sehari. Kamu bisa memakai untuk tidur dan ngobrol. Semua tugas seperti cuti ayah gratis seumur hidup. Aku akan pikir-pikir. Ayo pulang. Kembali ke rumah kita.